Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa Yesus memberitahu murid-muridnya, jadilah licik seperti ular, dan polos seperti merpati. Ular adalah simbol kebijaksanaan. Dalam semua budaya kuno di dunia, Ibrani, Hindu, Cina, ular adalah satu-satunya simbol yang umum. Dengan licik Yesus tidak benar-benar berarti licik, seperti yang dirimu pahami. Dalam bahasa Aram kuno, bahasa yang Yesus gunakan, hanya ada satu kata untuk kebijaksanaan dan kelicikan, oleh karena itu terjemahannya salah. Tetapi mengapa orang Kristen lebih memilih untuk menerjemahkannya sebagai licik, dan bukan sebagai kebijaksanaan? Karena kisah di Alkitab, bahwa ularlah yang menggoda, merusak pikiran Hawa, memujuknya untuk menentang perintah Tuhan, dan memakan buah dari pohon pengetahuan. Karena kisah Alkitab ini, ular telah menjadi sumber dosa awal. Ularlah yang membujuk Hawa, lalu Hawa membujuk Adam, dan manusia jatuh dari kasih karunia Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Oleh karena itu ular menjadi fenomena yang dikutuk. Tetapi pada kenyataannya, perumpamaan itu memiliki makna yang sama sekali berbeda. Orang Kristen tidak akan mengakui makna itu. Apa makna yang aku berikan pada perumpamaan yang sangat penting itu? Perumpamaan itu memiliki banyak makna. Itulah indahnya kisah-kisah kuno. Kisah-kisah itu kaya akan banyak dimensi. Kisah-kisah itu tidak hanya satu dimensi, melainkan multidimensi. Kisah-kisah itu bisa ditafsirkan dengan 1001 cara, itulah kekayaannya. Kisah-kisah itu memiliki banyak segi, kisah-kisah itu seperti berlian, dan semakin banyak segi yang dimiliki berlian, semakin berharga berlian itu. Ketika Koh-i-Noor ditemukan pertama kali, batu itu sangat besar, berlian terbesar yang pernah dikenal dunia. Sekarang, beratnya hanya sepertiga dari berat aslinya, karena selama berabad-abad, para pembuat perhiasan telah memoles, memotong, dan memoles dan memotong. Mereka telah memberikan segi-segi baru pada berlian. Sekarang, beratnya sepertiga dari berat aslinya, tetapi jutaan kali lebih berharga. Begitu pula perumpamaan kuno, mereka adalah Koh-i-Noor. Tetapi masalah dengan apa yang disebut agama adalah, bahwa mereka menjadi kecanduan pada satu makna. Kemudian mereka menjadi takut pada makna lain, kemungkinan lain. Dalam perumpamaan itu, ular tidak licik, melainkan bijaksana. Karena kebijaksanaannya, manusia lahir. Jika tidak ada ular, dirimu tidak akan berada di sini, bahkan Yesus tidak akan ada, atau Buddha. Dunia tidak akan memiliki manusia. Melalui ular dan kebijaksanaannya lah yang menciptakan perjalanan besar umat manusia ini, dan itu sangat berharga. Jika tidak, pasti ada pohon, hewan, dan burung, tetapi tidak ada Lao Tzu, tidak ada Zarathustra, tidak ada Krishna, tidak ada Buddha, tidak ada Muhammad, tidak ada Kristus, tidak ada Kabir, tidak ada Nanak. Ya, pohon pasti ada, burung, dan hewan, tetapi keberadaan akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Keberadaan akan kehilangan manusia, keberadaan akan kehilangan kesadaran manusia, yang merupakan titik pertumbuhan utama hingga saat ini. Itu karena jasa ular dan kebijaksanaannya. Ular jauh lebih bijaksana daripada Hawa dan Adam, karena ia mengajarkan mereka pemberontakan. Kebijaksanaan selalu memberontak. Bahkan, jika dirimu bertanya kepadaku, Tuhan memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk memberontak. Oleh karena itu ada perintah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan. Ini adalah fakta psikologis yang sederhana.
taman itu begitu besar, sehingga Adam dan Hawa, jika dibiarkan sendiri, tidak akan pernah menemukan pohon pengetahuan. Itu hanya salah satu pohon dan ada jutaan dan miliaran pohon. Tetapi Tuhan menunjuk pohon itu dan berkata, "Jangan makan buah dari pohon ini." Dengan mengatakan ini, dia memprovokasi. Bahkan, penggoda pertama adalah Tuhan, ular adalah penggoda kedua. Ular hanyalah agen Tuhan, utusan Tuhan. Tuhan pasti sudah menunggu lama setelah melarangnya. Sekarang Adam dan Hawa pasti akan memakan buah dari pohon pengetahuan. Dirimu bisa mencobanya sendiri. Larang anak-anak, jangan makan es krim, jangan dekati kulkas, dan mereka pasti akan melanggarnya. Mereka mungkin tidak akan melanggarnya jika dirimu tidak memberitahu mereka untuk tidak pergi. Larangan menjadi undangan. Dirimu menantang mereka untuk menegaskan diri mereka sendiri. Tuhan telah menantang Adam dan Hawa, dan kemudian dia pasti telah menunggu lama. Tantangan itu tidak berhasil. Adam dan Hawa pastilah orang-orang yang sangat patuh. Mereka adalah orang-orang pertama di bumi. Oleh karena itu mereka mungkin tidak merasakan pemberontakan dan kegembiraan pemberontakan, serta pertumbuhan yang dibawa oleh pemberontakan. Penderitaan dan kegembiraan pemberontakan tidak mereka ketahui. Oleh karena itu ular digunakan sebagai pembawa pesan. Di seluruh kerajaan hewan, ular dipilih untuk menjadi pembawa pesan Tuhan. Ular adalah simbol kebijaksanaan, dan karena ularlah dirimu berada di sini. Ular sebenarnya adalah Bapak umat manusia. Pernyataan asli Yesus berarti, jadilah sebijaksana ular dan sepolos merpati. Namun, kata licik juga indah. Gurdjieff biasa berkata, bahwa kecuali dirimu licik, dirimu tidak bisa lepas dari belenggu dunia, karena belenggu itu begitu rumit, sehingga dirimu harus sangat licik. Gurdjieff biasa berkata, bahwa jika dirimu ingin belajar dari seorang master, dirimu harus sangat licik, cerdik. Begitulah cara dia belajar. Dia berpindah-pindah selama sedikitnya 20 tahun, dari satu master ke master lainnya. Tetapi master membutuhkan waktu mereka sendiri, mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak hidup dalam waktu, mereka hidup dalam kekekalan, jadi tidak ada yang namanya tergesa-gesa. Namun Gurdjieff terburu-buru. Jadi, daripada menunggu sampai sang master merasa waktunya tepat, dan dia akan memberikan pengetahuannya, dia akan memberikan kebijaksanaannya, Gurdjieff mulai mencuri kebijaksanaan dari para master. Gurdjieff mengatakan dia belajar dengan mencuri, dengan menjadi licik. Tampaknya aneh menggunakan kata licik, cerdik, dalam kaitannya dengan spiritualitas, tetapi Gurdjieff adalah orang yang langka. Jika dirimu memahaminya dengan benar, apa yang dia maksud adalah, jadilah cerdas, jadilah sangat waspada, jadilah bijaksana. Di timur, ular telah menjadi simbol dari energi yang tertidur di dalam dirimu. Dalam yoga, mereka menyebutnya Kundalini, kekuatan ular. Energi itu tertidur di pusat seksmu, seperti ular melingkar, tertidur lelap, mendengkur. Di pusat terendah dari keberadaanmu, energimu tertidur, itu harus dibangunkan. Dan begitu ular itu mulai muncul di dalam dirimu, dirimu akan terkejut, bahwa dirimu tidak sekecil yang terlihat dari luar. Dari dalam dirimu seluas langit, bahkan langit bukanlah batasnya. Ular adalah simbol yang indah. Ia tidak memiliki kaki, tetapi ia bergerak sangat cepat, gerakannya adalah sebuah keajaiban. Orang-orang Zen berkata, keilahian tidak bisa dijelaskan,
kebenaran tidak bisa didefinisikan. Mendefinisikan kebenaran itu seperti memberi kaki pada ular. Ular bergerak tanpa kaki, tidak membutuhkan kaki apapun. Jika dirimu memberi kaki pada ular, dirimu bisa menghentikan gerakannya sepenuhnya. Ia mungkin tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu pula dengan kebijaksanaan, ia bergerak tanpa kaki. Ia bergerak tanpa informasi, tanpa pengetahuan. Ia bergerak tanpa intelektualitas, ia bergerak secara intuitif. Ular menari sambil mendengarkan musik. Para ilmuwan sangat bingung pada awalnya, karena ular tidak memiliki telinga sama sekali, ia tidak bisa mendengar. Tetapi bagaimana dirimu bisa menyangkalnya? Semua orang tahu bahwa ular menjadi benar-benar terhipnotis oleh musik. Ia bergoyang, menari. Bagaimana itu menjadi mungkin? Karena ia tidak memiliki telinga. Kemudian setelah penyelidikan dan penelitian yang mendalam, ditemukan bahwa ia tidak memiliki telinga, tetapi ia mendengar dari setiap sel tubuhnya. Seluruh kulitnya berfungsi sebagai telinga, seluruh tubuhnya adalah telinga. Dan begitulah seharusnya seorang murid, semuanya telinga. Tidak hanya mendengarkan dari telinga, tetapi juga mendengarkan dari kaki hingga kepala, mendengarkan dari setiap sel keberadaan seseorang, sehingga setiap serat keberadaanmu mulai berdenyut, jatuh seirama dengan sang master. Ular itu sangat penting. Yesus benar. Dirimu menjadi bingung karena kata licik. Itu berarti bijaksana. Seiks Mustafa membutuhkan 1 kuda lagi, sebelum berangkat dalam perjalanan ke padang pasir. 2 ekor kuda dibawa kepadanya dari desa terdekat, tetapi pemilik masing-masing kuda tidak ingin menyerahkan pawannya, bersikeras bahwa kudanya tidak berguna, kehabisan napas, tua dan lumpuh. Ini adalah hal yang mudah untuk diselesaikan, kata Syekh. Kita akan mengadakan perlombaan. Kuda yang menang akan diambil. Seorang penasihat melangkah maju dan berbisik, itu tidak akan berhasil, Yang Mulia. Tidak ada seorang pun yang akan membiarkan kudanya berlari cepat. Mereka akan melakukannya, kata Mustafa. Biarkan masing-masing orang menunggangi kuda yang lain. Dirimu bisa menyebutnya kelicikan, dirimu bisa menyebutnya kebijaksanaan. Syekh itu bijaksana, licik, cerdik. Dia berkata, biarkan masing-masing orang menunggangi kuda orang lain. Maka tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan siapa yang datang lebih dulu, karena masing-masing akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa kuda itu lebih dulu, karena itu adalah kuda orang lain. Yesus berkata, jadilah bijak, jadilah licik, jadilah cerdik, karena hidup itu rumit, sangat rumit, dan perbudakan dirimu sudah sangat lama. Dirimu telah terbiasa dengan perbudakanmu. Kecuali dirimu bertindak sangat cerdas, tidak ada kemungkinan dirimu bisa keluar dari penjara ini. Dirimu harus memfokuskan semua energimu pada satu hal, yaitu bagaimana mencapai kebebasan. Ini seperti seorang tahanan, jika ia ingin keluar dari penjara, ia harus benar-benar licik, bijaksana, dan cerdik. Ia harus mengawasi dari mana ia akan melarikan diri, ia harus terus-menerus mengawasi sisi penjara mana yang kurang dijaga. Ia harus mengawasi dengan sangat cermat, penjaga mana yang bisa disuap. Ia harus membuat hubungan dengan orang luar. Hanya jika ia bisa mendapatkan bantuan dari luar, tali, tangga, informasi tertentu. Pada jam berapa ia harus melarikan diri, pada jam berapa penjaga diganti, pada jam berapa penjaga tertidur, bagaimana cara mendapatkan tali, bagaimana cara mendapatkan tangga. Jika ia bertindak bodoh, ia akan tertangkap,
dan ia akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Lebih baik tidak mencoba melarikan diri jika dirimu tidak cukup cerdas. Maka setiap master mengasah kecerdasanmu. Dimanapun dirimu merasa kecerdasanmu sedang tumpul, tinggalkan tempat itu secepat mungkin. Dan itulah yang sedang dilakukan di hampir semua tempat yang disebut tempat spiritual. Ashram, kuil, masjid, dan gereja. Mereka menumpulkanmu, menghibur dirimu. Mereka memberitahumu bahwa dirimu sudah bebas, tidak perlu pergi kemanapun. Mereka memberitahumu bahwa penjara itu tidak ada, ini adalah rumahmu. Mereka memberitahumu bahwa penjaga itu bukan musuhmu, melainkan adalah temanmu. Dia tidak menjagamu agar dirimu tidak bisa melarikan diri, tidak. Dia menjagamu agar tidak ada yang bisa masuk dan menyakitimu. Mereka berkata, hiasi penjara itu. Mereka memberimu segala macam saran dan nasihat tentang cara menghiasnya dan cara membuatnya indah. Mereka menghiburmu. Dan semakin dirimu terhibur, semakin dirimu terbuai dalam tidur, semakin kecil kemungkinan dirimu untuk menjadi seorang Buddha, untuk menjadi tercerahkan, untuk menjadi benar-benar bebas. Orang-orang yang disebut-sebut orang sucimu terus menyanyikan lagu pengantar tidur, mereka membantumu tidur lebih nyenyak. Dan dirimu akan terkejut bahwa apa yang disebut mantra tidak lain hanyalah sebuah cara untuk tertidur lelap. Itulah yang dimaksud dengan meditasi transendental Maharishi Mahesh Yogi. Jika dirimu mengulang kata apapun, tidak peduli kata apa yang dirimu ulangi, Rama, Rama, atau Krishna, Krishna, atau Kristus, Kristus, atau Coca-Cola, Coca-Cola, apapun bisa. Jika dirimu terus mengulang kata tertentu secara terus-menerus, itu akan membantumu tertidur lelap, karena pikiran menjadi bosan karenanya. Ketika pikiran menjadi bosan, ia mulai merasa tumpul, mengantuk. Ketika pikiran menjadi bosan, hanya ada satu jalan keluar dari kebosanan, tertidur. Para ibu telah mengetahuinya selama berabad-abad. Meditasi transendental telah digunakan oleh semua ibu di seluruh dunia. Setiap kali anak itu tidak mau tidur, mereka mulai mengulang satu baris, sebuah lagu pengantar tidur. Apapun bisa digunakan, teruslah mengulang hal yang sama lagi, dan anak itu mulai tertidur. Dan begitulah cara kerja hipnosis, pengulangan apapun, mantra tidak selalu diperlukan, apapun. Dirimu bisa membuat titik hitam di dinding, dan terus memandanginya, terus-menerus memandanginya. Dan dalam hitungan menit dirimu akan tertidur lelap, karena kesadaran membutuhkan aliran. Kesadaran membutuhkan sesuatu yang baru untuk tetap waspada. Kesadaran membutuhkan gerakan. Kesadaran adalah aliran. Faktanya, karena inilah meditasi transendental Maharishi Mahesh Yogi, yang bukan transendental maupun meditasi, telah menjadi sangat penting di Amerika. Amerika adalah negara yang paling menderita insomnia, satu-satunya negara yang hanya bisa tidur dengan obat penenang, pil tidur. Dan bahkan obat-obatan itu pun sudah tidak mempan lagi, satu-satunya negara yang menjadi sangat gelisah, sehingga tidur menjadi hampir mustahil. Diperlukan metode baru, metode yang lebih halus. Namun, tertidur bukanlah meditasi, melainkan penghiburan. Itu akan memberimu sedikit istirahat, dan besok dirimu akan merasa sedikit lebih segar. Itu bagus, aku tidak menentang meditasi transendental, itu adalah obat penenang non-medis. Jika dirimu menggunakan obat penenang, dirimu bisa menggunakan meditasi transendental, jauh lebih baik.
setidaknya dirimu tidak menjejali dirimu dengan bahan kimia yang mungkin memiliki efek samping. Itu tidak akan membahayakan dirimu, tetapi itu sama sekali bukan meditasi, karena meditasi berarti mengasah kecerdasan. Meditasi berarti menjadi lebih waspada, lebih cerah, lebih cemerlang, menjadi lebih bercahaya, menjadi lebih bijaksana. Yesus benar ketika berkata, "Jadilah licik seperti ular." Pernahkah dirimu memperhatikan seekor ular, seberapa waspada dia, seberapa waspadanya dia? Sedikit gangguan, hanya daun kering yang tertiup angin, dan ular itu akan sigap. Dirimu berjalan, langkah kakimu sudah cukup, hanya sedikit suara dan ular itu akan pergi seperti angin. Dia sangat waspada, sangat tanggap. Pelajari kewaspadaan itu, pelajari kesiagaan itu. Pelajari gerakan yang indah itu, fleksibilitas itu, keluasan seekor ular. Dan jadilah polos seperti merpati. Yesus membawa dua hal yang bertolak belakang, jadilah bijak, cerdas, tetapi tidak berpengetahuan, dan jadilah polos. Dirimu mungkin salah memahami hikmat sebagai pengetahuan. Oleh karena itu dia menambahkan, jadilah polos seperti merpati. Jika dirimu polos dan bijak, dirimu tidak akan berpengetahuan. Dirimu akan menjadi cerdas, tetapi dirimu tidak akan berpengetahuan. Dirimu tidak akan terus mengumpulkan pengetahuan, dirimu tidak akan menjadi kamus berjalan. Orang-orang seperti itu hampir selalu bodoh. Aku pernah bertemu dengan seseorang yang benar-benar kamus berjalan, hanya itu yang dia baca. Padahal kamus bukanlah sesuatu untuk dibaca, sesekali dirimu bisa merujuknya. Namun, orang ini terus-menerus membacanya. Dirimu bisa mengajukan pertanyaan apapun, jika pertanyaan itu ada di kamus, maka orang itu bisa menjawabnya persis seperti yang tertulis. Selama beberapa hari ia tinggal bersamaku, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu, sangat berpengetahuan dan sangat bodoh. Hal ini terjadi karena pengetahuannya tidak memberinya lebih banyak kesadaran, pengetahuannya hanya memberinya informasi. Informasi terakumulasi di bagian memori otakmu. Dan memori bukanlah kesadaran, kesadaran adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Kesadaran adalah saksi di dalam dirimu, ia bisa menyaksikan memorimu. Terkadang dirimu melihat seseorang, dirimu ingat bahwa dirimu mengingatnya, tetapi tetap saja namanya tidak muncul. Dirimu mengatakan itu hanya di ujung lidah. Dirimu tahu itu hanya di ujung lidah, dan tetap saja tidak muncul. Apa yang terjadi? Kesadaranmu mengatakan itu ada di dalam memori, tetapi entah bagaimana memori itu terhalang, entah bagaimana memori itu tidak dalam kondisi untuk memberikan apa yang dirimu butuhkan. Mungkin ada beberapa kendala. Mungkin dirimu begitu terburu-buru, sehingga memori menjadi tegang. Dirimu berusaha keras, semakin keras dirimu mencoba, semakin sulit jadinya. Kemudian dalam frustrasi yang luar biasa, dirimu meninggalkan seluruh proyek. Dirimu pergi ke taman, dirimu duduk di bawah pohon, dirimu mulai merokok. Dan tiba-tiba itu menggelembung, muncul ke permukaan. Kesadaranmu adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Kesadaranmu berkata, ia ada dalam ingatan, tetapi entah bagaimana dirimu tidak bisa menemukannya. Lalu, saat duduk di bawah pohon, merokok dengan santai, ia muncul ke permukaan. Kini kesadaranmu melihatnya muncul ke permukaan, kini dirimu tahu ia telah muncul di hadapanmu. Dirimu melihatnya muncul, dirimu adalah pelihat, dirimu tidak pernah menjadi yang terlihat.
Dirimu tidak pernah menjadi isi kesadaran, dirimu adalah kesadaran. Orang yang berpengetahuan mengumpulkan isi, dan orang yang bermeditasi menajamkan kesadaran. Orang yang bermeditasi menjadi bijak, orang yang berpengetahuan tetap berpengetahuan. Namun, jika muncul situasi di mana pengetahuannya tidak bisa diterapkan, ia akan bersikap sangat bodoh. Ia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, ia akan benar-benar bingung. Jika jawabannya ada di ensiklopedia, ia akan mengulanginya seperti piringan hitam. Tetapi jika jawabannya tidak ada di ensiklopedia, ia akan menjadi bodoh, ia tidak akan bisa menanggapi secara spontan. Kebijaksanaan adalah tanggapan spontan, pengetahuan bergantung pada masa lalu. Pengetahuan bersifat mekanis, pengetahuan bisa dilakukan oleh komputer. Dan cepat atau lambat, hal itu akan dilakukan oleh komputer. Karena menghafal adalah pemborosan waktu yang tidak perlu. Komputer portable kecil bisa melakukan segalanya. Dirimu bisa menyimpannya di saku, dan bisa mengetahui seluruh isi kamus, hanya dengan menekan tombol, informasi apapun bisa tersedia. Pada abad mendatang, seluruh sistem pendidikan akan sepenuhnya berubah dan bertransformasi karena komputer. Akan menjadi bodoh untuk mengajarkan sejarah, geografi kepada anak-anak, tidak perlu. Semua itu bisa dilakukan oleh komputer, anak bisa membawa komputer. Dan menurut pengamatanku sendiri, semakin sedikit dirimu bergantung pada ingatan, semakin cerdasmu jadinya. Itulah sebabnya mengapa di universitas, dirimu tidak akan menemukan orang-orang yang sangat cerdas. Profesor, rektor, wakil rektor, aku telah melihat banyak, tetapi sangat sulit untuk menemukan orang yang cerdas di sana. Dirimu bisa menemukan lebih banyak orang cerdas, di antara para petani, di antara para tukang kebun, di antara penduduk desa. Dan alasannya jelas, karena mereka tidak berpengetahuan, mereka tidak bisa bergantung pada ingatan. Mereka harus menanggapi kenyataan, mereka harus menanggapi tantangan, mereka harus membawa kesadaran mereka untuk menanggapi, kesadaran mereka tetap lebih tajam. Seorang petani, penduduk desa, jauh lebih bijaksana daripada seorang profesor di universitas. Profesor bisa bergantung pada ingatan, petani tidak bisa bergantung pada ingatan. Aku pernah mendengar seorang wanita membeli beberapa buah kalengan, tetapi itu adalah jenis kaleng baru dan dia tidak tahu cara membukanya. Jadi dia berkata kepada juru masak, "Tunggu. Aku akan mencari di literatur yang disertakan dengan kaleng itu. Coba aku lihat, mereka pasti mengatakan cara membukanya." Dia pergi untuk mencari di literatur. Setelah setengah jam, ketika dia telah mempelajari seluruh literatur, dia kembali, tetapi si juru masak saat itu telah membuka kaleng itu. Dia bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Bahkan sulit bagiku untuk mencari tahu di literatur, bagaimana cara membukanya. "Bagaimana kamu melakukannya?" Si juru masak berkata, "Karena aku tidak bisa membaca, aku harus bergantung pada kecerdasanku." Kamu bisa membaca, jadi kamu tidak perlu menggunakan kecerdasanmu. Jadilah bijak, itu berarti lebih sadar. Dan jadilah polos, itu berarti lebih seperti anak kecil, penuh dengan rasa takjub dan kagum. Jika kedua kualitas ini ada di sana, rasa takjub dan kagum, kecerdasan dan kebijaksanaan, dirimu tidak akan bisa melupakan Tuhan, mustahil untuk melupakan Tuhan. Maka dirimu tidak akan bertanya di mana Tuhan berada, dirimu akan bertanya di mana Tuhan tidak berada. Dia ada di mana-mana, di dalam dan di luar.
Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.